Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai penempatan dan orientasi sumber daya manusia yang diampu langsung oleh Ibu Ulfa Hidayati MM. Adapun anggota kelompok kami yakni Elvira Damayanti Putri dan Dedi Patriawan. Adapun materi pembahasan kami yang pertama, pengertian strategi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, tingkatan perencanaan strategi. Yang ketiga, tahapan penyusunan perencanaan strategi. Yang keempat, penentuan isu-isu sumber daya manusia. Yang kelima, konteks strategi manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia yang strategi. Yang ketujuh, perumusan strategi manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, peran sumber daya manusia sebagai mitra strategis. Yang pertama, pengertian strategi manajemen sumber daya manusia menurut bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber daya manusia atau SDM dapat diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan yang dimiliki manusia yang diperlukan dalam kemajuan suatu organisasi. Menurut para ahli, Malayu S. Hasibuan, sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, tahapan penyusunan perencanaan strategis. Adapun tahapan umum dalam penyusunan perencanaan strategis. Yang pertama, penetapan visi, misi, dan nilai organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, penetapan tujuan dan sasaran strategis. Yang keempat, pengembangan strategi. Yang kelima, penetapan inisiatif dan rencana tindakan. Yang keenam, implementasi rencana strategis. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Yang kedelapan, koreksi dan penyesuaian. Dan yang terakhir, komunikasi dan pemahaman. Yang ketiga, tingkatan perencanaan strategis. Perencanaan strategis dapat dibagi ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan cakupan, jangkauan, dan fokusnya. Yang pertama, perencanaan strategis korporasi. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam hierarki perencanaan strategis dan melibatkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan strategis bisnis. Pada tingkatan ini, perusahaan atau organisasi merumuskan strategi untuk unit bisnis atau divisi individu. Yang ketiga, perencanaan strategis fungsional. Fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi seperti pemasaran, produksi, keuangan, atau sumber daya manusia dapat memiliki perencanaan strategis mereka sendiri yang mendukung tujuan strategi bisnis. Yang keempat, perencanaan strategis proyek. Pada tingkatan ini, perusahaan merumuskan strategi khusus untuk proyek-proyek tertentu. Yang keenam, perencanaan strategis individu. Individu dalam organisasi juga dapat memiliki perencanaan strategis pribadi yang terkait dengan pencapaian tujuan karir dan kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Dan yang keenam, perencanaan strategi departemen atau unit. Ini membantu dalam produksi dan pencapaian tujuan keseluruhan organisasi. Yang keempat, penentuan isu-isu sumber daya manusia. Adapun langkah-langkah dalam penentuan isu-isu sumber daya manusia. Yang pertama, analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses,
opportunities, dan threats. Yang kedua, konsultasi dengan pihak yang terkait. Yang ketiga, analisis data kinerja karyawan. Yang keempat, evaluasi perubahan dan tren industri. Yang kelima, pemantauan kondisi ekonomi. Yang keenam, pemantauan kepatuhan hukum. Yang ketujuh, pengembangan rencana tindakan. Dan yang kedelapan, komunikasi dan penerapan perubahan. Yang kelima, konteks strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, strategi persaingan utama meliputi kepemimpinan, biaya, pembedaan, dan fokus. 2. Peran strategi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya. Yang ketiga, sumber daya strategi berarti menerima fungsi sumber daya manusia sebagai mitra strategis dalam formulasi dari strategi-strategi perusahaan, juga dalam implementasi strategi-strategi. Yang keempat, para manajemen menggunakan beberapa perangkat untuk membantu mereka menerjemahkan tujuan strategis yang luas bagi perusahaan menjadi sebuah kebijakan manajemen sumber daya manusia dan aktivitas-aktivitas spesifik. Yang kelima, peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan adalah dengan menerjemahkan strategi bisnis yang ditetapkan perusahaan menjadi tindakan-tindakan yang nyata di lapangan. Yang keenam, perumusan strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perumusan strategi manajemen. Perumusan strategi menetapkan konteks bagi pendefinisian, perencanaan operasi, dan tujuan serta pengalokasian sumber daya melalui proses keputusan anggaran dan modal. Unit tim maupun individu mendefinisikan rencana kegiatannya dengan tujuan kemampuan tertentu. Yang kedua, perumusan strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia di sini berperan sebagai strategi fungsional, seperti layaknya strategi keuangan, informasi, pemasaran, dan sebagainya. Adapun proses perumusan strategi sumber daya manusia, yang pertama, proses perencanaan dua arah. Yang kedua, proses penyatuan. Yang ketiga, proses terpisah. Dan yang keempat, proses terpadu. Yang ketujuh, manajemen sumber daya manusia yang strategis. Manajemen sumber daya manusia yang strategis adalah proses yang melibatkan perumusan dan implementasi tujuan dan inisiatif utama yang diambil oleh manajer organisasi atas nama pemangku kepentingan berdasarkan sumber daya organisasi dan penilaian terhadap lingkungan internal dan eksternal di mana organisasi bersaing. Beberapa komponen kunci dari strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, analisis SWOT. Yang kedua, perumusan sasaran strategis. Yang ketiga, implementasi sasaran strategis. Dan yang keempat, evaluasi dan pengendalian. Yang kedelapan, peran sumber daya manusia sebagai mitra strategis. Yang pertama, mendorong dan memandu diskusi strategis. Yang kedua, menghubungkan sumber daya manusia dengan tujuan strategis. Yang ketiga, menerjemahkan strategi bisnis. Yang keempat, meningkatkan kapasitas bisnis. Yang kelima, mengelola talenta. Dan yang keenam, mengantisipasi persaingan bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.